Perkenalkan, nama saya, Ida Bagus Agung Wirasuta, CGP Angkatan 8, Kabupaten Bangli. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Prakarsa Perubahan Pendekatan Inkuiri Apresiatif Bagja. Pendekatan inkuiri apresiatif, suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Adapun tahapan Bagja yaitu, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah, terwujudnya generasi Pancasila yang berkarakter melalui penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Prakarsa perubahannya adalah, mewujudkan kemandirian dan etika murid. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kemandirian dan etika murid? Tindakan, mengajak kepala sekolah dan rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan kemandirian dan etika murid. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan kemandirian dan etika murid. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah orang atau sekolah yang telah berhasil mewujudkan kemandirian dan etika pada murid? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan guru dan murid agar dapat mandiri dan beretika? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencapai siswa yang mandiri dan beretika? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mencapai peserta didik yang mandiri dan beretika? Tindakan, mencari tokoh atau sekolah yang dapat mengaktualisasikan peserta didik yang mandiri dan beretika. Membuat resume dari aktivitas yang dilakukan. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan etika murid, wawancara, korespondensi, studi literatur, secara mandiri dan kolaborasi. Mewawancara, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, murid, orang tua. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan, bagaimana saya membayangkan masa depan siswa yang memiliki kemandirian yang baik dan etika yang kuat? Apa manfaat konkret yang dapat siswa peroleh jika mereka memiliki kemandirian yang kuat dan etika yang baik? Aktivitas baru apa saja yang saya bayangkan dapat terwujudnya peserta didik yang mandiri di kelas maupun di sekolah? Tindakan, lakukan sesi diskusi atau wawancara dengan siswa untuk membayangkan dan menggali ide-ide mereka tentang masa depan yang diinginkan dengan kemandirian yang baik dan etika yang kuat. Mintalah siswa untuk membuat rencana pribadi tentang manfaat konkret yang mereka harapkan jika memiliki kemandirian yang kuat dan etika yang baik. Menciptakan iklim belajar yang menyenangkan dan memfasilitasi siswa belajar mandiri. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengembangkan kemandirian siswa, seperti mengatur jadwal belajar, menyediakan bahan-bahan mandiri, atau memberikan tantangan yang memperkuat kemandirian? Bagaimana saya akan mengajarkan nilai-nilai etika kepada siswa? Bagaimana proses merdeka belajar yang dapat mewujudkan kemandirian peserta didik? Tindakan, rancang rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur untuk mengajarkan nilai-nilai etika kepada siswa, termasuk aktivitas seperti diskusi kelompok. Buat rencana tindakan yang spesifik untuk mengembangkan kemandirian siswa, termasuk langkah-langkah seperti menyusun jadwal belajar, memberikan tugas-tugas mandiri, atau melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat kemandirian. Membuat catatan harian dan menganalisis terkait capaian kemandirian dan etika siswa. Membiasakan peserta didik melakukan refleksi diri. Membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, seperti nyanyian serta menerapkan prestasi papan bintang untuk memotivasi konsistensi peserta didik. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapakah yang nantinya terlibat dalam perencanaan ini? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan kemandirian dan etika peserta didik? Siapakah yang akan memberikan refleksi dan umpan balik dalam pelaksanaan rencana ini? Tindakan, yang terlibat dalam perencanaan ini adalah seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan guru dan juga peserta didik. Mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Bekerja sama dengan rekan guru, teman sejawat untuk selalu mendapatkan umpan balik yang positif dan melakukan refleksi terhadap praktik yang sudah dilaksanakan. Demikianlah video pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Salam guru penggerak.